Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi at-tabi'in al-mujahidina ajma'in. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim biqouli yahtadil muhtadun wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ikhwati hadzakumullah ayatul talibat, para santriwan dan santriwati yang ada di rumah yang sudah menunggu datangnya lebaran. Ya, mungkin lebarannya sudah sampai di Johar ditunggu. Dan para orang tua, kembali kita bertemu di sini. Al-bahthu fi masalah at-tarhib Ramadan, tentang seluk-beluk Ramadan dan puasa. Di hadal majlis al-mubarak, insyaallah nuridu al-bahthu fi haqiqah asyam inda majalil Quran was sunnah wal ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita akan mengupas bagaimana sebenarnya puasa menurut Al-Quran dan menurut ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita kembali bahwa para ulama setiap membahas sesuatu dikembalikan kepada definisinya. Imma lughatan, etimologi bahasanya, imma istilahan, dari si terminologi. Asyam, soma yasumu siyaman, sauman, kalau bahasa Arabnya itu bimakna al-imsak awil imtina, menahan diri, memanage, itu puasa. Banyak sekali di Quran. Inni nazartu lirrahman sauma, ya. Dulu Siti Maryam itu nggak mau bicara, katanya sauma, jadi menahan diri, puasa bicara. Karena puasa bicara bilang sauma, asal kata sauman, siaman. Jadi orang puasa itu banyak. Pak Dwi aja kalau siang puasa ngantuk berarti nggak ngantuk. Wa istilahan, sedangkan secara definisi wasyar'an, jadi istilahan itu para ulama fikih, ulama kitab sering menjadikan wasyar'an, tinjauan syariah. An-nisyam, sungguhnya puasa, al-imsak wal imtina anil akli wasyurbi wal jima'i wa anil muftirati min tulu'il fajri shadiq ila hurubi syam bin niyatit taqarrub ila Allah ta'ala. Pakot kali tambah, tapi nggak ada pakotnya di kitab. Yang namanya puasa itu menahan diri, memanajemen diri dari makan, minum, bersetubuh, jadi gangguan sepanjang masa sejak zaman Nabi Adam. Al-amrad fi kulli makan wa fi kulli zaman, gangguan manusia sepanjang zaman itu adalah
gangguan perut, syahwatul butun, dan gangguan di bawah perut, syahwatul farj. Kalau manusia bisa mengendalikan ini, wah hebatnya luar biasa. Dia bisa terbang, kedudukannya melebihi dari malaikat. Tapi kalau syahwat itu nggak bisa hilang, bahkan dihilangkan nggak boleh. Kalau malaikat kan nggak punya syahwat, manusia ada syahwatnya, tapi disuruh syariah dikendalikan. Ya, makanya di dalam kitab Arba'in Nawawi ada pertanyaan, lah bagaimana kalau orang melampiaskan syahwatnya, apakah termasuk bagian dari ibadah? Ya iya. Bagaimana dia melakukannya di tempat yang haram? Ini hebatnya Islam. Insya Allah Ustadz Said setuju, nikah itu ibadah. Ini mau nikah nih, ya termasuk Ustadz Zaki mau nikah. Nah, nikahnya kapan? Mau mati aja mau, apalagi nikah. Ya, tapi kan kita nggak tahu kapan. Nunggu takdir Allah. Ya. Artinya apa? Ini masalah yang esensi sekali. Bahwa puasa itu menahan diri, memanajemen diri dari makan, minum, bersetubuh, dan yang membatalkan puasa. Wa anil muftirat itu perkara yang diperselisihkan para ulama itu. Tapi yang disepakati 3, makan, minum, dan bersetubuh. Sering saya katakan, mesti ada perbedaan para ulama. Contoh, sudah saya sampaikan, hijamah, pekam. Ada yang batal, ada yang enggak. Imam Ahmad batal. Abtara al-hajim al-mahjum, hadis sahih. Orang hijamah itu batal. Hijamah itu bekam, mengeluarkan darah. Tapi di madhab Hambal, minimal buku-bukunya mengatakan dia madhab Hambal. Syekh Albani, nah, dalam sifat puasa Rasul itu, dia nggak membatalkan. Ihtajama Rasulullah wa huwa shaimun. Rasulullah hijamah padahal beliau dalam keadaan puasa. Dua-duanya hadis sahih. Ya, maksudnya kalau anil muftirat itu pasti ada berbeda pendapat, muntah dan lain-lain. Ya. Yang tidak beda pendapat itu pasti ulama ahli sunnah 3, makan, minum, dan bersetubuh. Tinggal definisinya ngikuti siapa. Ya. Min tulu'il fajri shadiq, dari mulai terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu apa? Awal masuknya subuh. Makanya di Indonesia terkenal ada al-imsak adatan ihtiyatan. Imsak dalam rangka hati-hati, adatnya gitu. Hanya saya, karena adat tempat saya kalau imsak nggak seperti Semarang. Pertemu Semarang saya tahun 80 kayak lagu. Tempat saya di masjid itu keras banget. Imsak. Nah, kalau singgah al-imsak, wah macam-macam. Saya kira nyanyi, ternyata dia adatnya begitu. Cirebon juga gitu, imsak. Nah, itu Cirebon tuh Mas Ali. Cirebon itu begitu modelnya, sama dengan Brebes, hanya bedanya kalau Cirebon itu bahasanya dari mulai Kuningan sudah kasar, Cirebon agak kasar, baru ke sana ya kayak Semarang, Tegal, Pemalang dan agak halus. Semarang tergantung Said apa Zaki. Jadi Semarang agak halus. Jadi makanya kalau ada imsak itu semua madhab sepakat masih bolehnya makan. Sepakat itu Imam Syafi'i, Imam Nawawi semua. Hanya kita hati-hati karena ada hadis sahih Bukhari. Seorang bertanya, ya Rasulullah sebaiknya yang ideal bagaimana kita tuh sahur? Ya ada jeda minimal baca Quran isruhum suna ayatan, membaca 50 ayat, tidak panjang nggak pendek, bacanya nggak kelakuk-kelakuk, nggak pinter banget kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 50 ayat, tarawih aja hatam langsung
Kemarin ditanya, gimana bacanya? Yo beda, pakai pesawat Garuda beda, pakai sepeda ontel yang rusakan rantainya. Cepat tapi nikmat, ya lambat tapi kayak kiamat. Memang orang pintar itu begitu itu. Nggak usah pesawat aja beda-beda. Saya kemarin cerita pesawat kalau besar, wow, pesawat-pesawat yang hebat, wah, naik aja nggak terasa. Yang murahan naik muntah. Umumnya manusia. Min tulu'il fajri shadiq. Jadi kalau di Semarang al-imsak, bahasa kitanya hati-hati le, ya gitu. Ki hampir subuh. Kok cukup bablasan ya. Ada al-imsak syar'an, secara syar'i. Itu batas yang disepakati itu adzan itulah. Itu disepakati itu sudah nggak boleh ya ini memang namanya ilmu ya, perlu disampaikan, tapi dua-duanya adalah niatnya baik. Mereka ya warning lampu kuning dulu. Emang kebiasaan orang Indonesia, lampu kuning aja digas. Akhirnya ketika imsak itu ya ada 12 aja makan. Nah, ila ghurubi syam, sampai tenggelamnya matahari. Yang disebut tenggelamnya matahari ya adalah jatuhnya waktu maghrib. Itu bisa kalau ada papan tulis, pakai pelajaran bisa gambar secara geografi. Caranya di mana yang disebut tenggelam itu? Ya, kalau digambar bisa ya, ditarik Ustadz Mat, saya saling gambar sedikit sini nggak apa-apa papan tulisnya. Ini gambarannya gini, kalau di ufuk kaki langit barat begini namanya maghrib, sini gambarnya Mas. Barangkali nanti ada yang nggak tahu waktu maghrib itu gimana, nggak apa-apa. Jadi waktu maghrib itu definisinya gini, ini namanya garis ufuk. Ya, matahari mau tenggelam, ya, nah, udah tenggelam. Di sini mesti ada apa ini? Namanya syafaq, warna merah. Ini syafaq namanya. Jadi waktu maghrib itu cepat sekali. Begitu warna merah hilang, doyus syafaq. Ini karena pantulan matahari hilang waktu isya. Yang paling disepakati ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Di sebagian madhab Syafi'i ila kudumi waktu subhi, sampai datangnya waktu subuh. Pendapat yang paling banyak dipakai ulama adalah sampai pertengahan malam isya itu. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan waktu maghrib. Jadi dia sudah tenggelam tapi sapaknya, dampak merahnya masih. Begitu sapaknya hilang, baru dia yang disebut waktu isya. Makanya maghrib itu cepat sekali waktunya. Satu-satunya waktu yang paling cepat hilang itu ya maghrib itu. Biniyah taqarrub ilallah, niatnya ibadah. Makanya kalau saya kecil, nawaitu samahudin an adai, ya, pardon lillahi, ya, ada niatnya ibadah. Niat ibadah itu memang semua madhab. An-niyah ruknun min arkanil ibadah, ya. Jadi kenapa mereka mengucapkan ini kalau di madhab Syafi'i? Karena anak kecil itu nggak bisa kalau niat tidak diucapkan. Contoh ada guru TK, ini tanya Pak Ustadz, kalau anak tanya, katanya saya dapat pahala, Ustadzah mana pahalanya? Nggak ngerti anak kecil. Jadi anak kecil itu digambarkan
Ya, ada film jihad Afghanistan dengan film Rambo itu sama, dia nggak ngerti. Yang ngerti yang menang aja gitu. Makanya anak kecil itu namanya berpikir operasional konkret. Kalau orang SMP ke atas berpikir konseptual, namanya operasional formal. Ini bedanya. Makanya hati-hati kalau anak kecil sering melihat perang-perang. Ya, mungkin perangnya perang Nabi, tapi dia nggak ngerti, belum bisa membedakan, belum punya analisis. Ya, jadi ini ibadah itu demikian. Jadi kalau kita lihat dari definisinya aja, sudah kekuatan yang sangat luar biasa. Oh, ternyata sesuatu yang hebat itu bukan karena orang itu maju, orang itu visioner, bukan. Visioner itu hanya satu unsur. Orang itu kreatif, unsur. Bahaya kalau nggak ada pengendalian, otaknya, kepalanya jadi hidrosepalus. Ini orang-orang sekarang itu ilmunya ilmu hidrosepalus, nggak ada pengendalian. Ini Pak Satpam itu motornya gasnya luar biasa hebat, tapi remnya itu loh dicek itu. Kalau remnya blong, nggak ada remnya, nggak ada imtinaknya, nggak ada imsaknya, bahaya. Maka di sini kekuatan manusia, semangatnya luar biasa. Nah itu ikhtiarnya luar biasa. Ihdar mutlaqillahi ta'ala, yakin dengan kemutlakan Allah Ta'ala bila ing kita ikhtiarin, tapi nggak pernah memutuskan ikhtiar. Jadi hari ini itu ilmu pengetahuan kita adalah ilmu pengetahuan model hidrosepalus. Nggak bisa orang dikendalikan dengan ayat, nggak bisa dikendalikan dengan hadis, nggak bisa. Bisanya kendalikannya pakai palu besok di alam kubur. Ya, di alam kubur kan mereka di palu itu kan menjeritnya luar biasa. Seandainya ya jin dan manusia mendengar, semuanya pingsan. Yang mendengar hewan-hewan. Dalam hadis sahih, artinya apa? Alaika bisyam fa innahu la misalahu. Anda puasa. Saya kan kalau nggak kuat puasa kan istirahat. Nggak apa-apa. Saya punya fasilitas, yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan. Faman kana minkum maridun. Ya. Diganti, saya bilang. Mudah-mudahan sampai mendawamkan puasa Daud sekalian. Ya kan, nyaur sampai mendawamkan puasa Daud. Puasa itu luar biasa. Maka kita pengennya puasa terus. Nah, tapi semua orang punya keterbatasan. Contoh yang keterbatasan syaihun kabir, orang yang sudah sepuh banget. Kalau saya belum sepuh banget, baru agak sepuh. Ya sama Pak Dwi sepuh saya, sama Pak Firman ya pantaran, saingan. Jadi beda-beda. Tapi kadang-kadang nggak sepuh, tapi al-marid, sakit. Tapi sakitnya sakit sepuh. La yurja bur'uhu, tapi diponis dokter ini sakitnya nggak sembuh. Sakitnya nggak sembuh, sakit males. Sakit M, sakit nggak sembuh itu. Kalau nggak M malah nggak normal. Ya, hebat sekali. Jadi ternyata kita membutuhkan orang-orang yang idenya, gagasannya, spiritnya hebat, gasnya luar biasa. Karena itu kemauan. Kalau kita memilih orang, yang paling penting itu pertama kemauan. Kedua kemampuan, ya kemampuan itu penting, ya sebab kalau kita orang nggak mampu dipaksa-paksa, oh bahaya. Pangtadiris sa'ah, idza wusidal amr ila ghairi ahli pangtadiris sa'ah, dia bisa mempercepat kiamat, minimal kiamat lembaganya. Makanya kita ingin ya yang kesini itu berjuang. Ya sesuai dengan konsep-konsep ibadah yang sudah diberikan para ulama, baik sholatnya, baik puasanya. Makanya di sini kalau puasa itu pendidikan yang paling nyata.
Karena pendidikan yang paling nyata adalah mempraktekkan semua rukun-rukun dari mulai yang wajib. Nah, sekarang aja sedang musim pandemi, akhirnya biasanya anak-anak itu sampai lebaran masih rame, malam lebaran pada itikaf. Walaupun itikafnya berlatih, tapi kan minimal semua yang bisa itu berlatih, nggak bim salah bim. Puasa itu aslinya pendidikan yang sangat luar biasa. Jadi kalau ada seorang guru tapi tidak memanfaatkan syariat puasa, ini guru yang benar-benar awam terhadap syariah. Semuanya, bukan hanya puasanya, iktikafnya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, tarawihnya, ya semuanya, iftarus shaimnya. Tapi orang tidak memperdulikan unsur-unsur gitu, padahal itu bagian dari logistik pendidikan yang sangat bagus. Makanya begini tuh kalau pegawai negeri banyak yang nggak sedih. Kenapa? Ya kan digaji terus. Saya itu sedihnya apa? Ada logistik pendidikan yang hilang. Nah, sesuatu yang hilang di majal pendidikan, dunia pendidikan, zona pendidikan. Hanya kita sedih. Kalau kita sedih banget, tapi kan gimana? Qadarullah. Kullun muyassar bi taqdirihi. Semuanya dimudahkan dengan takdirnya. Ya kita terima aja, karena kalau Allah sedang menurunkan sesuatu itu pasti yang terbaik, mesti ada hikmahnya. Salah satu hikmah besar ya dengan model bisanya kita sekarang dengan model pendidikan daring. Mungkin kalau nggak ada libur gini kita nggak bisa ngomong tok, ya. Bisa jadi marah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah besar orang yang ngomong-ngomong terus tapi nggak mengaktualisasikan. Nah, sekarang berarti kalau besok tanggal merah, anak-anak bisa belajar di rumah. Ya, saya ceramah, guru-guru ngajar di sini bisa. Sejak dulu kan kita bikin sekolah nggak ada libur. Idul Fitri, Ayyamut Tasyrik. Sekarang setiap ada tanggal merah kita nggak libur tapi di rumah belajarnya. Tapi kita pakai daring. Lah ini sekarang sudah bisa. Besok sudah bisa dipraktekkan. Ini hikmahnya. Ini salah satu hikmah kecil. Hikmah besarnya banyak. Rahasia kalau diungkapkan nanti terlalu muncrat, nggak cukup. Nah, sekarang baru kita mulai membahas ke ayat. Ya, yang rendah-rendah dulu kata para ulama. Kelemahan orang sekarang tuh kalau belajar langsung Quran, kayak makan kelapa langsung dimakan. Padahal harus dipacari dulu, diparut. Nah, ulama ini kalau belajar itu urut, pakai kitab-kitab yang kecil dulu. Ya, iya kalau dia ahli Quran, iya. Ayat yang kita ngerti, ya surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Para ulama sepakat makna kutiba itulah furido, usbita, diwajibkan. Nah, asyam al-imsak, ya udah ngerti. Kapan puasanya? Ayyamam ma'dudat. Nah, di Quran ada ayyamam ma'lumat, ada juga. Itu ayyamut tasyrik. Ya, ayyam ma'dudat. Ayyam mutadat tis'atu wa ishruna aw thalathuna yawman bihasbi syahri Ramadan. Jadi puasa itu kapan? Mesti bertanya. Ayyam ma'dudat, waktunya tertentu. Waktu tertentu berapa? Sebulan. Sebulan itu beda dengan sebulannya Januari, Februari. Itu nama-nama dewa itu. Kita tuh memang ciri manusia usul fikri. Hobinya boleh, tapi kita kenapa lebih hafal Januari, Februari daripada Muharram, Safar? Ini karena kebiasaan kita yang salah. Ya, contoh Rasulullah usianya 63 tahun, dikiranya Masehi, itu hijrah. Kalau Masehi 61 tahun. Makanya saya dan 65 kalau usianya kayak Rasul tinggal 6 tahun. Dekat banget. Nah, ya. Jadi ini penting sekali, ayat ini sedang menggambarkan sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, ini kan waktunya hampir selesai.
Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Kalimat ini luar biasa bagi yang ngerti. Baru ya ayyuhal ladina amanu itu kalimat yang luar biasa. Sahabat kalau naik kuda ada kalimat ya ayyuhal ladina amanu, kudanya ada berhenti. Kalau kita malah tegas. Ini feeling skillnya tinggi sekali para sahabat sampai syaitor maknawiyah. Pengaruh perasaannya itu tinggi sekali. Hewan yang ditunggangi aja terasa. Ya karena mereka simatnya, suurnya, ya suasana intelektual dan kebatinannya sudah tinggi sekali. Kalau kita kan kadang-kadang minus, jadi nggak punya athar. Kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Oh, ngerti. Sebuah produk yang bertahan dari masa ke masa karena produk ini luar biasa. Maka puasa luar biasa jangan dipahami aja, dipraktekkan sehabis bulan Ramadan. Ya. La'allakum tattaqun, oh sering dibahas. Jadi pendidikan itu kata orang Indonesia, mendidik manusia yang takwa, hebat banget itu. Mendidik itu menjadikan manusia takwa. Berarti manusia yang paling hebat dong. Gak ada yang korupsi dong. Karena orang takwa itu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bukan nyeseki negara, bukan ngerusuhi negara, tapi pribadi yang solutif. Pribadi yang kalau hadir memberi solusi. Allah berikan jalan keluar. Nih orang yang puasanya diterima. Setiap dia hinggap di tempat itu mesti dia memberikan solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah seperti sekarang kalau hadir hanya ngenapi bilangan. Nah ya latihan dong, kita latihan. Banyak sekali kata takwa itu di Quran. Bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya isim fi'il. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini mesti dia orang yang mandiri. Rezekinya aja. Nah tadi Mas Ali. Mas Ali keluarganya berapa? Oh, banyak Pak Ustaz. Loh, saya 15 kok. Kata Mas Ali, memang orang Cirebon tuh anaknya banyak-banyak. Jadi kalau mau anaknya banyak nikah sama Mas Ali tuh. Katanya orang Cirebon anaknya banyak-banyak. Ya tapi kan Mas Ali katanya memang banyak anak banyak rezeki ya Ustaz. Ya pasti itu ayat toh. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata, apalagi kita termasuk jenisnya binatang melata dari sisi biologi ya. Kita kan punya kaki, punya tangan, maka dijamin rezekinya. Ya. Kenapa nggak dijamin? Ana indatun ni'amti bi. Karena keyakinan kita yang salah. Kita beranggap kita nggak dijamin, masa nggak dijamin sungguhan. Ya, jadi kalau kita puasanya sukses, Allah jamin rezeki kepada kita. Yakin dulu. Caranya, nah, besok lagi Ramadan depan. Ini yang terakhir Mas, ya Mas. Streaming yang terakhir ini Ramadan. Kan sudah selesai nih. Iya kan besok kan Jumat nggak ada, Sabtu tinggal Sabtu Pak Patoni ya. Sudah nggak ada yang masuk tau besok. Kalau ini kan hanya piket. Saya kira demikian. Aku lu taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.